lagi. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk pembelajarannya. Terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak ibu di kelas 11 MIPA seluruhnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gelombang berjalan, yaitu di bagian simpangan dari gelombangnya. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang gelombang berjalan, yaitu di bagian kecepatan dan percepatannya, kecepatan dan percepatan. Nah, untuk yang pertama, kecepatan diperoleh dari turunan pertama dari simpangannya. Adapun persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. Maka untuk kecepatannya adalah turunan pertama dari Y ini. Hasilnya menjadi omega kalikan ke A, hasilnya omega A. Turunan dari sinus adalah cos, yang dalam sudutnya tetap. Maka kecepatannya adalah omega A dikali kosinus omega T dikurang KX. Selanjutnya untuk percepatannya. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Percepatan turunan pertama dari kecepatan, maka kecepatan tadi adalah omega A cos omega T dikurang KX. Maka jika ini diturunkan, maka percepatan menjadi omega kalikan dengan omega menjadi omega kuadrat dikali A. Turunan dari kosinus adalah min sin. Jadi negatifnya atau minusnya dibuat di depan. Maka percepatan pada gelombang berjalan negatif omega kuadrat A sin omega T dikurang KX. Nah, untuk persamaan percepatan bisa dituliskan menjadi negatif omega kuadrat kali simpangannya. A sama dengan negatif omega kuadrat Y, ya. Y ini P ini letak titik P maksudnya. Dengan A percepatan, kemudian Y adalah simpangannya. Nah, untuk selanjutnya adalah sudut fase dan beda fase pada gelombang berjalan. Yang pertama kita lihat adalah di bagian sudut fasenya. Nah, untuk pengertian sudut fase dan beda fase pada gelombang berjalan, kita lihat di bagian persamaannya, ya. Untuk sudut fase dengan simbol theta P atau theta sama dengan omega T dikurang KX. Jadi sudut fase 2pi dikali waktu per periode dikurang X per lambda. X ini adalah jarak, T ini adalah waktu, T besar adalah periode, ini adalah lambda panjang gelombang. Selanjutnya adalah fase. Nah, untuk fase pada gelombang berjalan, ya, dengan simbol pi, ya, dari theta sama dengan 2pi kali V. Nah, berarti di sini pi sama dengan waktu per periode dikurang X per lambda, jarak per lambda. Nah, jadi V di sini adalah menyatakan fase pada gelombang berjalan. Nah, selanjutnya beda fase kita lihat dari gambar. Pada titik A dari asal getaran jaraknya adalah X1, kemudian titik B dari asal getaran titik O, ya, berada pada jarak X2. Maka beda fasenya X2 dikurang X1, ya, X2 dikurang X1 dalam persamaan beda fase, ya. Beda fase atau delta P sama dengan delta X per lambda, ya. Beda fase delta P sama dengan delta X per lambda. Kita lihat untuk contoh soal. Salah satu ujung seutas kawat digetarkan harmonik sehingga getaran merambat ke kanan dengan cepat rambatnya 20 meter per sekon. Kawat pertama kali digetarkan ke atas, frekuensinya 10 Hz dan amplitudo 10 cm. Pada jarak 40 cm dari ujung terdapat titik P. Nah, tentukanlah persamaan umum gelombang. Sudut fasenya pada waktu bergetar 0,1 sekon, fase dalam waktu 0,1 sekon, dan beda fase antara XA 0,5 meter dan XB 0,8 meter. Nah, untuk selanjutnya dari soal diketahui kecepatan 20, ya, merambat ke kanan, kemudian amplitudo A positif 10 cm atau 0,1 meter,
Ini positif karena pertama kali digetarkannya adalah ke atas. Frekuensi 10 dengan jarak 40 cm kita rubah ke meter 0,4 meter. Nah, untuk bagian A persamaan gelombang, yaitu simpangan Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. Ini kurang karena gelombangnya merambat ke kanan, maka di sinusnya adalah negatif. Kemudian Y sama dengan kita masukkan amplitudonya 0,1, omeganya adalah 20 pi dari persamaan ini. Kemudian lambdanya kita lihat dari lambda, kemudian bilangan gelombang K-nya adalah sama dengan pi. Maka persamaan gelombangnya Y sama dengan 0,1 sinus 20 pi T dikurang pi X. Untuk yang B, sudut fase θP sama dengan kita masukkan rumus 2pi kali waktu per periode dikurang X per lambda, maka diperoleh sudut fasenya adalah 1,6 pi ya, 1,6 pi. Kemudian bagian fasenya sama dengan T per periode, waktu per periode dikurang jarak per lambda, maka untuk fasenya adalah 1,6. Dan yang terakhir, beda fase delta pi adalah perubahan jarak atau selisih jarak per panjang gelombang. Maka di sini 0,8 dikurang 0,5 per 2, maka beda fasenya adalah 0,15. Demikian untuk pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.